7 meter, panjangnya 15 meter. Bahan patung apa? Emas. Emasnya dari mana? Ini cerita dari biksu-biksu sana sendiri. Emasnya ini adalah hadiah dari Majapahit. Tapi kita balik dari atas ke bawah. Di Jawa ini ada namanya ilmu Sungsang Buwono Walik. Pertama tadi naik kakinya susah nggak? Lumayan Pak, agak susah. Tadi pas mulai pertama itu kayak semuanya darah itu turun, jadi mulai ke sini dada terus sama kepala terutama. Tapi ada rasa sesak napas nggak? Nggak ada. Nggak. Cuma berat aja di sini, di kepala terutama. Di kepala berat? Iya, itu waktu awal-awal itu udah panas semua badan sini. Agak panas, terus 30 detikan kemudian itu mulai anget. Ini rasanya udah anget, terus tak coba konsentrasi itu saya malah merasakan ada getaran dari tanah malahan Pak. Dari tanah. Tapi terus yang ubun-ubun sempat nyentuh tanah? Ini ya Pak. Ya, terus masuk ke sini, terus kayak di sini bergetar tadi, udah bergetar, terus itu udah bisa konsentrasi, tapi kadang-kadang getarannya itu agak gede. Nah kalau getarannya gede terus jadi kayak blank saya, terus malah ini ke kaki, fokusnya tumpuan kaki. Terus kalau dicoba lagi kayak getaran lagi, terus di sini tuh kayak yang ini buat tumpuan, tapi untuk paha itu kayak los. Pahanya. Merasakan kaki sakit nggak? Ya untuk tumpuannya, untuk tumpuannya agak terasa banget. Iya. Selanjutnya? Kalau pas ngerasakan itu udah los di sini Pak. Nggak ada. Iya. Ya, getarannya cuma di kepala sama sini aja, bagian tuh. Sampai akhir menyudahi rasa kepala boleh diceritakan, makin tekanannya makin besar ya, atau sempat hilang jadi nyaman atau bagaimana? Kalau getarannya pas nggak terlalu besar itu ini Pak udah nggak terasa ini banget. Ada tekanan di sini, tadinya tekanan darah itu kayak di sini semua, itu kayak ya nggak terlalu berat. Jadi yang dirasakan cuma getaran aja. Udah santai gitu. Udah santai. Terus sempet tadi kan saya merasakan tuh getaran paling kencang sekali. Nah saya takutnya kalau nggak terkontrol. Nah terus kalau sudah gitu, jadi fokusnya kan sudah berubah Pak, mau coba meditasi lagi, tapi kalau sudah lost gitu malah baliknya fokusnya ke kaki lagi. Nah terus tadi udah mulai nggak kuat karena tumpuannya juga udah ini kakinya. Itu aja sih yang saya. Rere mau cerita nggak? Mau mencoba. Jadi tadi itu mau nyoba kan. Susah sih itu, rantingnya tuh tajam-tajam. Rantingnya tajam ya. Kayunya tajam-tajam. Masalah yang paling sulit di mana? Yang dirasakan yang paling sulit apanya? Topo ngalong itu. Tadi pas kakinya kurang nyaman, setiap pohon kurang nyaman gitu. Tapi kan sempat balik kan tadi, kepala sempat di bawah kan? Iya. Kalau itunya kayaknya tadi nggak masalah, cuma kakinya kurang. Nggak masalah ya. Jadi memang topo ngalong ini nggak main-main karena perlu menempatkan kaki dalam posisi yang paling nyaman. Jadi kalau belum ketemu posisi paling nyaman, ya harus dicari dulu. Dicari dulu yang paling nyaman posisi kayak apa. Sebenarnya sama kayak topo kungkum itu, kita harus cari posisi yang paling nyaman kayak apa. Setelah nyaman, barulah kita masuk ke suasana meditatif. Beda dengan topo mendem, itu lebih mudah cari posisi nyaman. Ya cuman kadang berat.
impitan bumi ini berat sekali. Jadi kan udah mencoba topo mendem, topo kungkum di arus yang deras, di arus yang tenang, kemudian topo ngalong, ya kan. Masih ada lagi kok, banyak kok topo-topo itu kalau di Jawa itu. Topo ngerame misalnya. Topo ngerame itu ya di tempat keramaian. Kalau zaman sekarang bisa dilakukan di mall, di pasar. Nanti mentalnya itu harus kuat karena bisa jadi dianggap uang edan. Ya kan? Itu kalau dalam tataran sembah rogo. Jadi ini kemarin kita melakukan topo pendem, topo kungkum, topo kalong. Itu semuanya kita lakukan dengan tataran sembah rogo. Tapi kan sembah jiwonya, sembah rasonya sudah kita pahami. Misalnya hakikatnya topo mendem itu apa, yang dipendem apa, yang dikubur apa, ya kan? Yeah. Itu dalam tataran sembah rasa. Nah, kalau topo ngalong sembah rasa, tahu nggak ini? Kalau sembah rogonya kan gantung terbalik. Nah, sedangkan esensinya atau sembah jiwanya, sembah rasanya paham belum? Sini tak jelasin. Jadi begini ya, sedulur-sedulur. Sembah rogo topo ngalong itu ya jiwa badan kita terbalik, kepala di bawah seperti kelelawar, seperti kalong. Itu sembah rogonya atau syariatnya gitu kan. Tapi secara esensi hakikatnya itu adalah apa? Itu kita melakukan masuk ke dalam ranah kehidupan tapi dari sisi yang berbeda. Ibaratnya begini, semua orang kehidupan ini nanjak ke atas, tapi kita balik dari atas ke bawah. Nah, itu kalau dalam ilmu yang lebih tinggi lagi di Jawa ini ada namanya ilmu Sungsang Buwono Walik. Pernah dengar? Ilmu Sungsang Buwono Walik. Ada mantranya juga. Mantra Sungsang Buwono Walik itu ada mantranya. Mantranya berupa apa? Tahu nggak, Mas? Caraka Walik. Ngotopo gomo. Ya kan? Nyaya jadopo. Lawa satada karaca naha. Itu namanya Sungsang Buwono Walik. Ada mantranya, ada laku tirakatnya, ada implementasi dalam kehidupan sehari-hari, ada juga sembah rogonya. Di antaranya adalah topo ngalong. Itu sebenarnya kita sedang mempraktekkan yang namanya ngelmu Sungsang Buwono Walik. Baru paham toh? Rere baru tahu. Iya. Iya. Nanti kita latihan nembang Caraka Walik. Itu dahsyat sekali, apalagi diucapkan oleh orang-orang yang sudah gentur topone, gentur tirakate, sudah melakukan banyak dharma. Efek mengucap mantra akan jauh powerful, lebih powerful dibanding orang yang dharmanya masih sedikit, tirakate belum gentur, laku prihatine masih kokean manja. Ya, itu kalau mengucapkan mantra yang sama efeknya ringan. Beda dengan orang-orang yang sudah gentur topone, gentur laku tirakate, gayeng regeng darmane sedekah.
Tuh Mas, makanya orang yang sudah benar-benar sering melakukan donodriyah atau berdharma, efek secara spiritual pun akan muncul dengan sendirinya. Ketika mengucapkan doa, ya kan, japa mantra itu kan juga doa isinya. Jauh lebih efektif, lebih manjur. Kalau memberikan pengestu, doa restu kepada anak, kepada putu, SD putu, kepada teman, doakan siapa, itu jauh lebih manjur, lebih mandi. Makanya kalau orang yang memang suka tetulung wong, itu lakukan terus, berdharma terus, itu akan makin menjadi sakti mandraguna. Karena apa? Itu sudah otomatis kekuatan alam itu akan menyertai. Rasah digoleki, rasah disuwun pun akan otomatis powerful. Diri kita menjadi pribadi yang lebih powerful. Ngotho bogomo, nyoyo jodowo, lawa satada, karacanaha. Ora ana kematian, ora ana pasulayan, pertengkaran, perselisihan ora ana. Ora ana sing ngaku-ngaku sebagai utusaning Gusti. Mergo kabeh iki sejatine utusan. Itu. Jadi semua itu adalah utusan-utusan Tuhan. Semua membawa pesan, membawa amanat. Yaitu apa? Wong urip kudu murup. Itulah amanat Tuhan. Uripe kudu berguna untuk seluruh makhluk hidup. Jangan pilih kasih hanya pada satu suku bangsa, hanya pada satu umat agama, hanya pada sesama manusia tok, tapi harus kepada seluruh makhluk hidup. Kuwi kuncine wong urip. Urip kudu murup, murup artine migunani, berguna untuk seluruh makhluk hidup. Wis dong? Dong. Wis, Mas Talipati sing nyekseni bumi. Dong. Sing nyekseni langit. Wis. Manjing ajur-ajer marang jiwa ragane dhewe-dhewe dadi menungsa sing luwih migunani tumrap samubarang kang urip. Monggo mau bertanya apa? Mau nanya tadi terutama ke Pak Fatoni sama Dena ya. Ya. Tadi waktu di rumah tadi nanya sama Uti, harapan Uti tentang kelanjutan dari spiritualisme Jawa ini. Nah, di hari ini kan kita ada yang 2 generasi nih di sini. Nah, apa artinya? Saya mau tanya sebenarnya, kita mau tanya sama Pak Fatoni sama Rere. Bagi Pak Fatoni, apa sebenarnya yang Bapak sedang ingin lakukan kepada Rere dan apa niatannya dan apa harapan Bapak? Terus buat Rere, apa yang Rere dapatkan sekarang ini? Bagi Rere itu maknanya apa? Dari Pak. Oh ya, kalau bagi saya sebagai ayah dari Mbak Rere itu menjadi kembali ke Jawanya, ke adat istiadat Jawa dan hormat dan bekti kepada para leluhur Jawa, pada leluhur Agung Nusantara dan juga kepada leluhur yang sudah menurunkan kita, keluarga kita. Saya ketika mengikuti spiritual ini merasakan caranya menjadi orang Jawa yang seutuhnya, ya, dengan bimbingan Yangkong, Yanti, sama leluhur-leluhur. Jadi mengerti. Ya, intinya kalau dalam ilmu Jawa itu ada yang dikiaskan sebagai kebu mulih menyang kandangi. Jadi ibaratnya kita itu diumpamakan kebu mulih menyang kandangi, kembali kepada di kandangnya sendiri.
Artinya apa? Ya kita orang Jawa kembali ke kesejatian kita sebagai orang Jawa. Kita orang Jawa nggak usah berlagak menjadi orang Jerman ya, gitu kan. Nanti kita malah bingung, kita belum tahu di sana bagaimana. Kita orang Jawa nggak usah berlagak jadi orang Amerika, ya kan. Tapi yang jelas, ya semangat untuk belajar seperti ini ya kita ingin menggali, mengeksplor bagaimana orang Jawa nenek moyang kita zaman dulu melakoni menjalani hidup dengan metode, dengan ilmunya yang beliau miliki zaman dulu, sehingga kita tahu jawabannya kenapa leluhur zaman dulu mempunyai prestasi yang luar biasa. Ketika Ratu Sima, seorang wanita yang menjadi ratu yang benar-benar adil, makmur, bisa memakmurkan rakyatnya, ya. Ratu Sima abad ke-5. Kemudian ada lagi pemimpin wanita, Gayatri Rajapatni, ada Tribhuwana Tunggadewi Raja Majapahit, sampai Ratu Suhita. Kemudian masih banyak lagi tokoh-tokoh perempuan nasional yang menjadi pahlawan nasional, ya. Jadi kita harus menyadari bahwa perempuan saja yang kadang dianggap manusia kedua, ternyata buktinya di Nusantara ini wanita itu luar biasa, punya sejarah sebagai tokoh besar, sebagai pemimpin yang agung, pemimpin yang besar. Sadar ora kaum perempuan? Kalau sekarang disodorkan tokoh emansipasi wanita adalah R.A. Kartini karena bisa baca tulis, ya saya kira itu standarnya kolonialisme Belanda sangat minim. Saya bukan merendahkan R.A. Kartini, bukan. Tapi saya mengkritik cara Belanda memberikan nilai kepada perempuan Indonesia begitu kerdilnya, begitu sederhananya. Kenapa emansipasi wanita itu tidak diambil contoh analogi Ratu Sima, Tribhuwana Tunggadewi, Gayatri Rajapatni, ya kan? Atau kalau di luar Jawa sana di Kutai ada Putri Junjung Buih, ada Putri Agung. Kenapa tidak itu? Maka generasi bangsa, para kawula muda, saya ajak untuk sadar bahwa sampeanku ini bukan bangsa kerdil, bukan bangsa sepele cilik tikus celurut. Yang sampean itu boyo, kok boyo apa jenenge? Apa ya nek gede ya gajah ngono wae lah. Jiwa Anda itu sebesar gajah. Anda itu bangsa gajah. Jangan merasa sebagai bangsa curut ngono lho. Dong ora nek tak andani ngene iki. Rere sebagai perempuan ya. Perempuan di Nusantara itu luar biasa. Jangan merasa berkecil hati, rendah diri. Oh, wanita Indonesia itu paling ya tokoh emansipasi R.A. Kartini. Enggak mengrongkono. Itu sik dicontohke Walanda kuwi sing urik nek lek ngarani itu loh. Kita punya tokoh besar kok, ngapain itu yang dicomot? Maka rombaklah, ya. Kesadaran kita dirombak. Kita harus membuka wawasan yang lebih luas. Wong Nusantara lho. Bangsa sing gede. Majapahit wae tekan Madagaskar. Ekspedisinya. Ora ming Kamboja, ora ming Thailand. Patung Buddha, Sleeping Buddha yang ada di Wat Po. Ada kuil Po yang besar di sana di lingkup kerajaan Thailand. Tingginya Sleeping Buddha 7 meter, panjangnya 15 meter. Bahan patung apa? Emas. Emasnya dari mana? Ini cerita dari biksu-biksu sana sendiri. Emasnya ini adalah hadiah dari Majapahit. You know? Percaya ora? Sejarah kan. Bangsa kita itu bukan bangsa kere, bukan bangsa kere munggah bali. Sugih. Wis ngono. Wis. Ya.
Entek. Teh.